Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini mestinya adalah kajian rutin kita mengkaji kitab Muwatta bersama Buya Dr. Zulhendri Rais LCMA, tapi beliau berhalangan hadir karena ananda beliau dalam kondisi sakit. Maka kita berdoa mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfihi shifaan ajilan la yughadiruhu saqaman wala alaman washfi marda wa suqama al-muslimin. Naqra al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah mengkaji dan membahas tentang Bani Israel, salah satu kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi kaum Ad. Kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mengingkari atas apa yang disampaikan, yang didakwahkan oleh Nabi Hud alaihi salam. Begitu pula dengan kaum Tsamud, dibinasakan karena tidak percaya, karena mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi Saleh. Keduanya dibinasakan oleh Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran, Kazzabat Tsamudu wa 'Adun bil Qari'ah. Kaum Samud, kaum Ad mendustakan hari kiamat. Mereka tidak percaya terhadap hari kiamat. Fa amma Samudu fa uhliku bit taghiyah. Samud dibinasakan dengan suara yang amat keras. Wa amma Adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Sedangkan kaum Ad dibinasakan dengan rih, dengan angin topan yang amat sangat kencang, karena mereka mendustakan atas apa yang didakwahi oleh para nabi dan rasul. Begitu pula dengan kaum Nabi Nuh, disertai anak daripada Nabi Nuh alaihissalam, dibinasakan pula. Nabi Nuh dalam riwayat disebutkan lebih dari 900 tahun berdakwah, akan tetapi hanya segelintir dari umatnya yang mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan putranya sendiri tak mau beriman. Oleh sebab itu disebutkan dalam Al-Quran, wa inni kullama ja'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Ya Allah, ketika aku dakwahi mereka untuk beriman kepada Engkau agar Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan mereka, mereka jadikan jari jemari mereka untuk menutupi telinga mereka. Mereka tidak mau mendengar dakwah yang aku sampaikan. Kemudian Allah memerintahkan untuk membuat kapal. Setelah kapal itu jadi, Nabi Nuh menyeru umatnya yang beriman untuk naik ke atas kapal. Di antara orang-orang yang bersama orang kafir itu adalah putranya sendiri, Kan'an. Karena Nuh sayang kepada putranya, dari atas kapal Nuh memanggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku, wahai Kan'an, naiklah ke atas kapalnya, sebentar lagi akan turun banjir,
Apa kata Kan'an? Kalau seandainya turun banjir, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas gunung, aku selamat dari terpaan banjir. Maka dengan izin Allah dan doa daripada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh berdoa, ya Rabb, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan jadikan satupun orang-orang kafir yang hidup di antara kaumku yang memang tidak mau beriman kepada Engkau. Binasakan ya Allah. Lalu semua kaum Nabi Nuh yang tidak mau beriman dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Nabi Lut, kaum Sodom, disampaikan kepada mereka dakwah untuk senantiasa beriman kepada Allah dan meninggalkan penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Kemudian mereka tidak mau beriman. Begitu pula dengan istri Nabi Lut, tak mau beriman atas apa yang disampaikan kepada mereka. Kemudian Allah menegaskan dalam Al-Quran, falamma jaa amruna, ketika keputusan dari kami telah kami tetapkan, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jungkar balikkan kaum Nabi Lut, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, dimusnahkan oleh Allah. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, lalu kami lemparkan mereka dengan batu yang terbuat dari tanah yang terbakar. Hancur, musnah kaum Nabi Lut alaihissalam disebabkan karena mereka menyimpang, yaitu melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki sesama jenis, antara laki-laki dengan laki-laki, yang itu adalah penyimpangan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegas para ulama bahwa sepakat mengharamkan adanya liwat, adanya LGBT yang melakukan hubungan sesama jenis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul. Siapa yang melakukan pekerjaan yang pernah, perbuatan yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Lut, maka bunuh pelaku aktif dan bunuh pula objeknya, karena itu adalah perbuatan yang menyimpang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Mesir, kalau ada orang yang melakukan perbuatan tersebut, akan dilempar dari bukit batu ke bawah, dibunuh. Sekarang tidak. Mulai ada beberapa oknum dari pejabat, beberapa oknum yang melegalkan adanya LGBT. Sibuklah orang membeli tiket untuk menonton konser yang ada. Sudah dilaksanakan belum konser? Belum. Coldplay yang dia betul-betul menyetujui dan mengiklankan, mengendorse adanya kaum pelangi yang mereka punya penyimpangan dalam seksual, yaitu hubungan sejenis antara laki-laki dengan perempuan, antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan. Mereka tidak mengambil pelajaran atas apa yang terjadi dengan kaum Sodom. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan Bani Israel yang kita ceritakan kemarin. Ketika mereka membuat suatu penyimpangan, mereka dimurkai Allah bukan karena membunuh para nabi dan rasul saja, tapi mereka mengingkari atas apa yang didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga mereka pun sebagian dibinasakan, sebagian lain masih disisakan. Itulah kaum Yahudi yang ada di negara Israel.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kaum-kaum tersebut? Mereka semuanya mengingkari apa yang didakwahkan kepada mereka untuk bertauhid, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka ingkar terhadap dakwah yang disampaikan. Itulah yang disebut dengan batarul haq, menolak kebenaran. Mestinya kita mengambil pelajaran. Dalam pepatah Arab dikatakan, masaibu qaumin 'inda qaumin fawaid. Musibah yang ada pada suatu kaum mestinya menjadi pelajaran bagi kaum yang lain, agar jangan sampai kita mengulang hal tersebut, agar jangan sampai kita menjadi umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dirawikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dikutip oleh Imam Muslim, apa bunyi hadisnya? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tak masuk surga orang yang di hatinya masih terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Wa qala rajulun, lalu datang seseorang sahabat bertanya kepada Nabi, innar rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, ada seseorang yang dia senang menggunakan pakaian yang bagus, dia juga senang menggunakan sendal yang bagus, apakah dia termasuk orang yang sombong? Kemudian Nabi menjawab, qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, cinta dengan keindahan, itu bukan sombong. Ibu-ibu menggunakan mukena yang bagus, menggunakan perhiasan, itu bukan sombong, itu keindahan, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang maha indah. Bapak juga begitu, menggunakan gamis yang bagus, menggunakan cincin dengan berbagai macam jenis, ada batu zamrud, ada bacan, ada akik Yaman, berbagai macam jenis. Begitu pula jam tangan, itu adalah suatu keindahan yang Tuhan kita adalah Tuhan yang maha indah dan cinta dengan keindahan, itu bukan sombong. Maka kata Nabi, al-kibru, sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ketika disampaikan kepada dia sesuatu yang benar, lalu dia menolak apa yang disampaikan itu dan menganggap keyakinan dia adalah yang paling benar, itu adalah termasuk daripada kesombongan. Sekarang orang lain sombong tuh kalau sudah duduk jadi anggota dewan, tak mau lagi menyapa rakyat, tak mau lagi berkawan, tak mau lagi duduk di kedai kopi, tak mau lagi duduk semajlis, itu sombong. Sombong kawan nih, tak mau lagi negur, itu bukan sombong. Bisa jadi memang dia punya kesibukan lain yang tak bisa ditinggalkan. Sombong itu kata Nabi batalul haq, menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita teliti sekarang, banyak kelompok-kelompok ini yang menunjukkan kesombongannya. Dari mana kita tahu? Ketika kita sampaikan sesuatu yang pendapat itu merupakan ada dalilnya, ada hujah para ulama yang menyampaikan bahwa pendapat itu benar, pendapat itu kuat, maka mereka menolak mentah-mentah atas apa yang disampaikan. Termasuk diantaranya ketika disampaikan kunut adalah sunnah, lalu dia yang punya pendapat kunut itu bid'ah, bukan sunnah. Ketika mereka menolak dalil yang kita sampaikan, menganggap orang lain sesat, maka itu bagian daripada kesombongan, batarul haq, menolak kebenaran. Karena kunut ini ada dalilnya. Orang tak berkunut sama berkunut, masing-masing ada dalilnya. Dalilnya sebenarnya hadisnya sama, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW dulu pernah mengirim beberapa sahabat untuk berdakwah di beberapa kaum, lalu sahabat tersebut dibunuh
oleh kaum-kaum tersebut. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam murka dan mendoakan di dalam qunutnya yang disertai dengan doa laknat. Allahumma al'an bani Ri'lan wa Zakwan wa Usayyah. Ya Allah, laknatlah Bani Ri'lan, Bani Zakwan, Bani Usayyah, karena telah membunuh sahabat-sahabatku. Kemudian kata Anas bin Malik, summa tarakahu, kemudian Nabi meninggalkannya. Nabi meninggalkannya. Domirha, kembali kepada apa? Kembali kepada qunut yang ditinggalkan Nabi. Setelah sebulan Nabi berqunut, kemudian selanjutnya Nabi tak berqunut, atau yang ditinggalkan adalah doa laknatnya. Kemudian selama hidup Nabi, Nabi masih berqunut. Maka menurut mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi meninggalkan qunut sampai beliau wafat. Sedangkan menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Nabi tetap berqunut. Yang ditinggalkan oleh beliau adalah doa laknatnya. Qunutnya masih dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Disampaikan dalil demikian, kemudian mereka menolak, maka itu bagian daripada batarul haq, menolak kebenaran. Maulid bid'ah, tak ada dalilnya. Kita sampaikan dalilnya A, B, C, D, sampaikan semuanya. Lalu mereka tetap menganggap ini perbuatan tercela, ini tidak ada dasarnya, ini sesat, yang paling benar adalah pendapat kami. Lalu menolak pendapat yang lain padahal ada dalilnya. Ini pun bagian daripada batarul haq. Orang yang bermaulid punya dalil. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari Senin berpuasa. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau berpuasa pada hari ini wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, zaka yauma wulidtu wa yauma bu'istu wa yauma unzila alayya fih. Hari ini aku dilahirkan, hari ini aku diutus menjadi seorang rasul, dan hari ini aku pertama kali diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan dalil kepadanya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu. Hendaknya dengan karunia Allah, hendaknya dengan rahmat Allah mereka bergembira. Apa di antara rahmat Allah? Diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Lalu mereka menolak dalil tersebut, maka itu bagian daripada batarul haq, menolak kebenaran. Anti terhadap tasawuf. Kemudian datang ulama tasawuf memberikan hujah, memberikan dalil bahwa tasawuf bagian daripada maratibuddin. Maratibuddin, pilar-pilar agama. Dalam hadis Jibril ditanyakan kepada baginda Nabi oleh malaikat Jibril, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi. Kemudian apa itu iman? Dijawab oleh baginda Nabi. Apa itu ihsan? Dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ihsan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah dapat menyaksikan Allah. Kalau engkau tidak mampu, maka beribadahlah seolah-olah engkau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan diterjemahkan para ulama sebagai akhlak atau tasawuf. Islam, syariat, iman, akidah. Itu dalil ulama tentang tasawuf. Mohon izin Bapak Ibu. Habis terus Bu ya suara. Bismillah. Ceramah itu tak bisa pelan-pelan. Kalau ceramah pelan-pelan nanti usia 40 tahun. Sekarang baterai yang belum habis lagi, digas terus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil ulama tasawuf. Tasawuf itu nama lainnya tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang mensucikan hatinya.
wa zakara asma rabbih fa shalla. Kemudian mereka berzikir kepada Allah, lalu mereka menunaikan salat. Lihat tertibnya. Tazakka dulu, kemudian berzikir kepada Allah, baru salat. Karena orang kalau dia setelah selesai mengurus urusan dunia, kemudian dia langsung salat, maka tidak lain adalah dalam salatnya dunia. Maka penting tazkiyatun nufus. Itulah kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali mengalami syaqqus sadar, dibelah dada baginda Nabi saat beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah. Yang kedua, saat beliau akan diangkat menjadi seorang rasul di usia 40 tahun. Yang ketiga, saat beliau akan berangkat Mi'raj, diantarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, dibelah dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti dada Nabi kotor, tapi itu isyarat bahwa menghadap Allah mesti harus dalam kondisi hati yang bersih. Guru kami Syekh Abdullah Izzuddin Al-Azhari di Mesir, beliau mengatakan dalam satu majelis, taharatul a'dha syartun li sihhatis shalah wa taharatul qulub syartun li qabuliha. Sucinya anggota badan syarat sah salat, tapi sucinya hati kita syarat diterimanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu penting adanya tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Karena Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan ciri-ciri daripada tasawuf itu tidak lain adalah muqayyadun bil kitabi was sunnah, terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sumber daripada tasawuf tidak lain adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada tariqat, ada mursyid, ada salik. Mereka berzikir. Kenapa mesti harus zikir? Dibimbing oleh gurunya. Karena kalau tidak demikian, mereka tidak bisa istiqamah, tidak bisa konsisten dalam berzikir. Oleh sebab itu mesti harus ada guru. Apakah zikir ini mesti harus yang ma'thur, yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, atau yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Imamnya orang salafi punya zikir khusus yang tidak ada contohnya dari Nabi. Dalam kitab Madarikus Salikin karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bahwa Imam Ibnu Taimiyah membaca zikir dari waktu salat sunnah fajar menuju salat subuh, membaca 40 kali ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith, 40 kali. Dan itu tidak dicontohkan Nabi. Kalau seandainya itu bid'ah, maka Imam Ibnu Taimiyah pelaku bid'ah. Apakah mereka berani mengatakan Ibnu Taimiyah adalah pelaku bid'ah? Tak berani. Oleh sebab itu, apa yang merupakan hujjah para ulama yang dilandasi dengan dalil ditolak oleh orang yang mengaku dia pendapatnya paling benar, maka itu bagian daripada batarul haq, menolak kebenaran. Berbeda orang yang tidak melaksanakan dengan orang yang mengingkari. Nikah sunnah. Kalau orang menikah, maka sempurna keimanannya. Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah, sempurna keimanannya, sempurna separuh daripada agamanya, disempurnakan dengan menikah. Nikah itu sunnah baginda Nabi. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang raghiba an, apa kata para ulama? Raghiba an adalah kariha yakrahu, membenci, bukan tidak melaksanakan. Kariha yakrahu, membenci. Siapa yang membenci sunnahku, maka bukan bagian daripada umatku. Kalau seandainya orang yang tak melaksanakan nikah, orang yang tidak menikah adalah bagian dari orang yang bukan umat Nabi, maka Imam Nawawi adalah orang yang bukan umat Nabi. Karena Imam Nawawi tidak menikah. Imam Ibnu Taimiyah juga demikian, tidak menikah. Imam Nawawi tidak menikah karena disibukkan dengan ilmu. Itulah kenapa lahir karya-karya hebat daripada Imam Nawawi radhiyallahu anhu rahimahullah.
banyak karya-karya yang dikasih oleh para ulama kita. Ada kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada kitab Majmu' Syarah Muhadzab, ada kitab At-Taqrib, kemudian ada kitab Al-Askar, ada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Banyak karangan Imam Nawawi karena usia beliau hanya 45 tahun. Itulah sebabnya ada kitab yang mengatakan, yang membicarakan ulama-ulama yang tidak menikah, al-ulama al-usab alladzi atharul ilma 'ala zawaj, ulama-ulama yang menjomblo, yang mereka seumur hidup tak menikah disebabkan karena mereka sibuk dengan keilmuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak tak ada air, saya dulu minum. Kita lanjut. Itulah bagian daripada menolak kebenaran, merasa paling hebat, merasa paling unggul, kemudian menganggap orang lain rendah. Batarul haq, menolak kebenaran. Kemudian yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain, merasa diri paling alim dan orang lain jahil. Itu juga bagian daripada kesombongan karena merendahkan orang lain. Qarun itu Bapak Ibu punya bekas istana, gubuk di kawasan Al-Fayoum. Al-Fayoum itu 2 jam dari kota Kairo. Qarun merasa diri dia hebat, kemudian dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi, ini harta benda yang kudapatkan tidak lain adalah karena jerih payahku, karena ilmuku, tidak ada keikutsertaan Allah di dalamnya. Maka oleh sebab itu Qarun sombong, karena kesombongannya itu merasa bahwa dia dapatkan karena ilmunya. Allah tenggelamkan Qarun. Disebutkan dalam Quran, fa khasafna bihi wa bidarihil ard, kami tenggelamkan Qarun beserta istananya, beserta harta bendanya ke dalam perut bumi, yang tersisanya gubuknya saja lagi ditenggelamkan oleh Allah karena kesombongannya. Qarun pakai qaf, sampai di Indonesia Karun, itulah penamaan harta Qarun. Harta Qarun ditenggelamkan oleh Allah karena sombong, padahal ilmu yang dikasih oleh Allah ini cuma sedikit saja. Innama utitum illa qalila, innama utitum minal ilmi illa qalila, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian itu diberikan ilmu hanya sedikit saja, maka jangan sombong bahwasanya kalau kita merasa alim, ada yang lebih alim daripada itu lagi. Siapa itu? Allah adalah Tuhan yang maha alim, maha mengetahui. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas yang berilmu itu ada yang lebih alim lagi. Oleh sebab itu tak boleh kita sombong disebabkan karena ilmu yang kita punya, karena ilmu yang kita punya itu tak seberapa. Ilmu yang kita dapatkan sejatinya untuk menjadi jalan semakin dekat dengan Allah. Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Kami dengar dari Syekh Ahmad Mahmud Syarif dalam satu majlis, beliau mengatakan, Syekh Ali Jum'ah menegaskan, al-ilmu huwa ma yuqarribuka ilallah. Ilmu itu adalah segala sesuatu yang membuat engkau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk dibanggakan, bukan untuk berdebat, bukan untuk merasa dianggap paling alim.
di tengah masyarakat, apalagi dengan ilmu dipakai untuk mencari keduniaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu, liyujariya bihil ulama, hanya untuk menandingi para ulama, waliyumariya bihis sufaha, hanya untuk membuat orang-orang bodoh ragu akan agama Allah, au yasifa bihi wujuhan nasi ilaihi, kemudian untuk membuat orang berpaling kepadanya, beranggapan bahwa dia adalah seorang yang alim, adkhalahun nar, akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, karena merasa dengan ilmunya dia menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang hebat, padahal ilmu itu yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang diajarkan pun hanya sedikit saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ghamtun nas, merendahkan orang lain, ini adalah sifat yang diwariskan oleh iblis laknatullah alaih. Dalam firman Allah dikatakan, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, kemudian malaikat sujud. Sujudnya adalah sujud tasyrif. Kata ulama tafsir, sujudnya adalah sujud memuliakan, bukan sujudul ibadah, bukan sujud ibadah sebagaimana seorang hamba kepada sang Khaliq. Kemudian iblis tak mau, aba wastakbar, mereka menolak, mereka sombong, wastakbar. Kemudian wa kana minal kafirin, mereka dari golongan orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena mereka menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Kemudian qala, mereka berkata, iblis berkata, khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan dia dari tin, dari tanah, maka aku tak layak untuk sujud kepada yang lebih rendah daripada aku. Itulah iblis, merasa dia paling hebat, merasa dia yang paling berkuasa. Maka Allah melaknat iblis. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha, jangan sampai engkau memalingkan wajahmu di hadapan manusia, kemudian engkau berjalan di bumi Allah dengan membusungkan dada. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah tidak menyukai setiap hamba yang sombong, yang membangga-banggakan dirinya. Allah murka kepada orang yang sombong, walaupun sebesar biji sawi kesombongan yang ada di dalam hati kita, maka Allah akan mencampakkan kita ke dalam api neraka. Maka hindarkan dua hal: menolak kebenaran. Datang orang, Pak, jangan makan dengan tangan kiri, makanlah dengan tangan kanan. Tangan kiri adalah cara syaitan makan. Kemudian menolak kebenaran. Tak usah kau nasihati aku, pandailah aku, taulah aku hadis tu. Kemudian menolak, itu bagian daripada menolak kebenaran. Sama dengan orang dikatakan kepada dia bahwa mazhab yang diakui para ulama hanya 4. Makanya Imam Ibnu Rajab menulis kitab Ar-Raddu ala man ittaba'a ghairal madzahib al-arba'ah, bantahan terhadap orang yang mengikuti selain daripada 4 mazhab. Mazhab ini banyak. Ada mazhab Imam Ibnu Uyainah, ada mazhab Imam Hasan al-Basri, ada mazhab Imam Lais bin Sa'ad, ada mazhab Imam Ja'far Shadiq, ada mazhab Daud Az-Zahiri. Tapi yang disepakati ulama hanya 4 saja. Kemudian
mulai muncul mazhab baru namanya mazhab Soekarno. Dengan dalil apa? Dengan dalil kalian bermazhab Syafi'i tak jumpa dengan Syafi'i. Aku bermazhab Soekarno, aku pernah berjabat tangan dengan Soekarno. Oleh sebab itu mazhab yang kami pakai di sini adalah Soekarno. Dari mulai peci, dari mulai memuliakan perempuan dengan tanpa skat-skat, bahkan perempuan pun boleh untuk berkhutbah, khutbah Jumat, karena Soekarno memuliakan perempuan. Itulah dia kelompok sesat, menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang disampaikan oleh para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu jangan sampai kita punya sifat sombong, karena sombong itu hanya sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis qudsi disebutkan, al-kibriya'u ridai, sombong itu adalah selendangku, kata Allah. Maksudnya, kata para ulama, sombong itu adalah keagungan Allah, sifat keagungan Allah yang tidak boleh manusia memakainya, karena kebesaran itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ini kecil. Ketika Fir'aun menganggap dia bisa kekal hidupnya, dimatikan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah, supaya jadi pelajaran bagi kita, dikekalkan, diabadikan jasadnya. Fir'aun merasa hidupnya akan kekal, ternyata mati juga Fir'aun itu. Qul innal mauta allazi tafirruna bihi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Katakanlah, kematian yang kalian berupaya lari dari kematian tersebut, bahwa kematian itu pasti akan datang, pasti akan menjumpai kalian. Siapa yang merasa paling hebat? Namrus, Fir'aun, Qarun, mati semua. Sombong di hadapan Allah, semuanya mati, tak ada satupun yang tersisa. Semua kita pasti akan mati. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wali dari kalangan perempuan yang dia beribadah didasari karena cinta. Kalau kita ibadah masih karena raja dan khauf. Raja berharap pahala, berharap surga. Khauf takut akan dosa, takut akan neraka, takut akan azab. Tapi Rabi'ah al-Adawiyah dah putus semuanya. Dia beribadah karena cinta kepada Allah, ibadahnya karena cinta. Apa kata Rabi'ah al-Adawiyah dalam syairnya? Walaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghadibu. Biarlah hidup ini pahit, biarlah orang benci semua kepadaku, yang penting aku mendapatkan cintamu ya Allah. Kalau aku beribadah karena mengharap surgamu, kalau aku meninggalkan kemaksiatan karena takut akan nerakamu, binasakan aku ya Rabb. Karena dia beribadah karena cinta kepada Allah. Biarlah orang benci, biarlah orang tak senang dengan kita, yang penting Allah ridha, Allah cinta kepadaku. Iza saha minkal wuddu fa kullu hayyin. Kalau Allah cintamu sudah kudapatkan ya Allah, semua terasa mudah, semua terasa indah. Wa kullu ma fawqa turabi turab. Semua yang ada di atas tanah akan kembali kepada tanah. Semuanya kita adalah tanah dan akan menjadi santapan cacing tanah. Maka tak layak kita untuk membusungkan dada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Sifat seorang hamba yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, dia menjadi orang yang tawaduk, rendah hati. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yamshuna 'alal ardi hauna. Seorang hamba Tuhan yang Maha Kasih, kalau dia berjalan di bumi Allah, dia jalan dalam kondisi tawaduk, dalam kondisi rendah hatinya, karena dia merasa dirinya kecil. Yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil dia, tawaduk dia. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka
diajak bicara oleh orang-orang jahil, mereka berkata dengan perkataan yang lembut. Mereka tidak merendahkan orang lain, mereka tetap menganggap orang lain itu setara dengan dia, satu mustawa dengan dia. Mereka tidak menganggap orang lain rendah. Itulah ciri orang-orang yang beriman. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tak berkurang harta benda dengan cara sedekah. "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Dan Allah tidak menambah bagi orang-orang yang mau memaafkan kecuali kemuliaan. "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Dan tidaklah seseorang ketika dia rendah hati, ketika dia tawadhu', maka kecuali akan diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jangan sampai kita terjebak penyakit hati yang diriwayatkan, yang diwariskan oleh iblis laknatullah alaih, yang membuat kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya pensucian jiwa. Sucikan, bersihkan hati kita dari sifat hasad. Apa itu hasad? Hasad SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Melihat saudaranya beli kulkas baru, sesak napasnya. Melihat saudaranya beli NMAX, sakit 10 hari. Melihat saudaranya beli Fortuner, Pajero Sport, Innova Reborn, mati. Sakit hati ini melihat orang lain mendapat nikmat dari Allah. Itu hasad. Oleh sebab itu para ulama mengajarkan agar tidak hasad. Doakan orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah. Kalau ada satu tetangga kita laku tanahnya, kemudian dia mendapat nikmat dari Allah, jangan sampai hati ini sakit. Doakan dia, ya Allah, mudah-mudahan saudaraku, tetanggaku diberikan kekokohan iman, istiqamahkan dalam kebaikan, berikan dia kesehatan. Pernah tak kalau kita dapat orang dapat nikmat, kita mendoakan demikian? Tak pernah. Padahal kalau seandainya mendoakan orang lain yang mendapat nikmat dari Allah, lalu malaikat-malaikat Allah datang kemudian mendoakan, walaka misluhu, kau sama dengan apa yang kau doakan, kau sama dengan apa yang kau munajatkan. Hadis sahih, kalau mendoakan orang semoga selamat dalam perjalanan, maka malaikat mengatakan, walaka misluhu, kau sama dengan apa yang kau doakan, kau dapatkan sesuai dengan apa yang kau munajatkan untuk orang lain. Jauhi ujub, jauhi riya, jauhi sombong. Semua itu dapat merusak kepribadian seseorang, dapat membinasakan seseorang, karena itu merupakan sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi kaum yang dibinasakan oleh Allah disebabkan karena kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin agak 2-3 menit lagi kita melaksanakan salat Isyraq dan kita berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.